أعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat secara virtual ya, walaupun secara virtual, untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Teman-teman peserta kajian semuanya, untuk peserta sudah sering dengar ya hadis yang berbunyi, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah pada siang hari ini kita punya kesempatan belajar bersama Ustadz Abdurrahman untuk membahas tentang menjadi pemuda anti futur dalam lingkungan kampus. Ya. Dan alhamdulillah Ustadznya sudah ada di tengah kita saat ini. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Masmu, suaranya kedengeran nggak? Sudah kedengeran Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah tayyib, insyaallah. Nah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan. Pada sesi kali ini kita dibagi menjadi dua sesi ya, yaitu yang pertama untuk sesi pemaparan materi oleh Ustadz Abdurrahman. Lalu selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab setelah pemaparan materi diberikan. Dan jangan lupa untuk para peserta kajian untuk memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Dan diharapkan semuanya untuk mengaktifkan kameranya bagi yang ikhwan dan menonaktifkan kameranya bagi yang akhwat. Itu. Dan untuk membuka pemaparan materi hari ini, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama kepada Ustaz Abdurrahman. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam tasliman katsira. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan karunia dan kenikmatan pada kita semuanya. Salah satunya diberikan kenikmatan keislaman dan keimanan, dan duduk sejenak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di majelis ilmu. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan amanah, dengan hikmah. Alhamdulillah, para hadirin, ikhwah dan akhwat semuanya, kita insyaallah taala di kesempatan siang hari ini kita membahas sebuah tema yang dibutuhkan pada hakikatnya di diri kita sendiri dan baik itu remaja ataupun orang tua, karena berkaitan dengan obat futur ataupun menjadi seorang pemuda yang anti futur di lingkungan kampus. Pada hakikatnya tema ini adalah tema yang penting karena berkaitan dengan istiqomahan dan kebaikan untuk seorang hamba dalam melangkah bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mungkin di sana ada mukaddimah singkat berkaitan pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama berkenaan dengan ilmu, yang mana tadi disebutkan oleh moderator bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh suatu jalan yang mana jalannya itu menuntut ilmu, kemudian baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin.
Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan begitu banyak keutamaan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu. Begitu pula perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Kenapa kita memulai mukadimah agar kita bahwasanya apa yang kita lakukan di majelis ilmu ini, duduknya kita di Zoom ini, itu adalah bentuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kita untuk mengaplikasikan dari hadis Nabi. Begitu pula perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yaitu kita saling menasihati dalam kebaikan. Ad-dinu an-nasihah. Agama Islam adalah nasihat. Dan hal ini yang memberikan kebaikan dan kebahagiaan buat ana bisa saling memberikan nasihat kepada antum semuanya yang masih muda, yang masih memiliki semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita masuk ke tema kita. Pada hakikatnya sedikit ingin ana bahas berkenaan dengan judul yaitu anti. Pada hakikatnya futur itu adalah sunnatullah yang akan dimiliki oleh setiap insan, baik itu anak kecil ataupun remaja ataupun dewasa. Pada hakikatnya hal itu akan pasti hinggap pada setiap orang karena itu sunnatullah. Karena kita mengetahui bahwasanya itulah sifat iblis dalam ataupun syaitan dalam dan dari siapa keliru dalam berakidah bahwasanya diantum seorang muslim yang bil maksiyah, bahwasanya keimanan itu bertambah dengan kemaksiatan. Jika kita pahami dari kaidah agama Islam yang mulia ini, ketika ini poin di sana lemahnya dan akan lemahnya ketika dapatkan oleh lemahnya keimanan seorang hamba pada Allah. Kenapa Nabi mengoreksi anti di sini? Kalau yang dimaksud ataupun seorang muslim itu tidak kaitannya kebaikannya, bahwasanya hanya berkaitan dengan futur. Nah, Anda kata kampus jika yang diinginkan ada kita mengambil faedah dari Islam, bahwasanya Islam itu menyeluruh. Di antara kekhususan Islam asyumul, yaitu menyeluruh ataupun bisa di setiap tempat ataupun ini dipraktekkan. Nah, jadinya di sini pada hakikatnya jika yang dimaksud kampus di sini untuk memberikan faedah untuk mahasiswa ataupun mahasiswi tidak mengapa. Tapi maksudnya jika digolongkan hanya untuk di kampus saja, kaidah-kaidah ini tentunya tidak pas seperti itu. Jadi kaidah-kaidah ini itu umum pada hakikatnya, baik anak kampus ataupun orang dewasa dalam pekerjaannya bisa menerapkan kaidah-kaidah tersebut yang begitu penting yang kita bahas. Baik, itu sedikit hal yang ingin Anda sampaikan juga. Kemudian hal yang paling penting ketika kita menuntut ilmu yaitu ketahuilah kita itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala yang antum sering dengarkan dalam perkataan beliau, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu adalah lebih utama daripada salat sunnah. Tidak mungkin Imam Syafi'i rahimahullah ataupun apalagi bukan ibadah tapi lebih ibadah yang paling agung setelah yang wajib. Taib. Nah, yaitu memberikan obat agar kita tidak itu hal yang lazim ataupun yang pasti kata sahabat, yaitu salah seorang sahabat berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya diriku munafik. Karena iman mereka bertambah, iman dia bertambah. Akan tetapi ketika kembali ke rumah ataupun ke sana keluarga, maka iman itu lemah. Nah, dari sini bahwasanya futur atau bagian hal yang sunatullah. Akan tetapi bagaimana kita untuk bisa memberikan kebaikan dari apa yang ada. Pertama, yaitu seorang muslim yang ingin memberikan kebaikan agar futur pada dia, yaitu dia meniatkan dengan jujuran dalam hatinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nafil jasadi mudghatan, dalam hati itu baik. Idza ruhat soluhal jasad kulluh. Apabila hati tersebut baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruhnya. Ala wahiyal qalbu. Maka ketahuilah bahwasanya hati. Jadi perbaikilah hati kita
agar hati kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita cari, dari apa yang kita inginkan, dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan alangkah indahnya yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabatnya, makna hadisna ayya afdali al-a'mal, kabarkanlah kepadaku seutama apa namanya amalan apa yang paling utama. Beliau menyebutkan menuntut ilmu. Talabul itu beliau pun berkata, lima maksudnya itu benar bab ilmu kan bahkan alhaman itu akan salah satunya diberikan kemudahan untuk dia bisa mengamalkan apa yang. Jadi yang pertama poin untuk bisa memberikan anti dari futur yaitu niat yang jujur, yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar menjadi istiqamah di setiap langkahnya dalam kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Bahwasanya inilah yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu dia tidak seorang penuntut ilmu tersebut tidak berhenti berdoa kepada Allah. Dia harapkan apa yang dia usahakan dari penuntut ilmu ataupun istiqomahan itu manis baginya yang Allah Subhanahu kabulkan. Dan tentunya dia memperhatikan hal yang bisa dikabulkannya doa di sana. Salah satu antaranya dan di tempat-tempat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya di berdoa. Itu dua tidak Afwan Ustaz. Tapi sepertinya jaringan antum kurang ini Ustaz. Putus-putus suara antum tadi putus-putus Ustaz. Nah, taib. Taib, jazakallahu khair. Taib, jadi poin pertama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dalam beramal saleh, dalam berbuat baik, dalam melaksanakan perkara-perkara yang mubah yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan di sana. Kemudian poin yang kedua yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk penuntut ilmu tidak merasa putus asa dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara faidah yang harus kita ambil agar kita tidak futur, yaitu kita harus membuktikan perkara yang baik bagi kita dan tidak. Karena ketika seorang futur, itu pada hakikatnya terlalai dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim itu meninggalkan perkara yang tidak ada yang agung, yang pada hakikatnya kita butuh mengaplikasikan hadis ini agar kita tidak futur pada hakikatnya. Kenapa? Karena ataupun lalai itu pasti tergoda dengan perkara-perkara yang melalaikan. Baik itu yang pada hakikatnya ketika seorang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu zikir pagi dan zikir petang, itu merupakan bagian dari apa? Kesedihan bagi seorang muslim pada hakikatnya. Dan itu pun bagian dari bentuk futur dia kepada apa yang dia bahwasanya di antara hal yang harusnya kita perhatikan yaitu dia memperhatikan amalan apa yang harus dia lakukan dalam perkara kebaikan dan tentunya dengan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ketika seorang hamba tidak melakukan perkara kebaikan, maka dia condong kepada perkara keburukan itu. Karena di antara ulama ada yang menyebutkan bahwasanya aku mengamalkan suatu perbuatan karena akan tetapi amalan-amalan yang ada setelahnya, amalan-amalan yang ada setelahnya. Dari sini poin yang berikutnya, poin yang keempat, yaitu seorang hamba atau orang penuntut ilmu ataupun seorang mahasiswa, yaitu dia beramal soleh. Karena amalan soleh itu yang akan mendatangkan kebaikan baginya, yang akan menghilangkan futur dia. Jadi ketika futur jangan meninggalkan amalan soleh, jangan meninggalkan amalan soleh. Amalan soleh apapun itu, baik berkaitan dengan zikir ataupun memberikan kebahagiaan kepada saudara kita dengan senyum bermuka manis kepada mereka ketika di kampus, ataupun menyapa mereka dengan memberikan kebaikan, itu pun bagian dari amalan soleh yang pada hakikatnya di situ akan memberikan memberikan semangat ataupun menghilangkan putus pada seorang penuntut ilmu, terkhusus di sini mahasiswa. Kemudian
Karena ketika kita tidak melakukan amalan soleh, mungkin kita tidak mempraktekkan apa yang harus kita praktekkan dari syariat Islam, maka futur itu akan datang. Karena bertakwa kepada Allah ataupun amalan soleh itu akan memberikan kebaikan. Bukankah tadi kita menyebutkan al-imanu yazidu bita'ah. Iman itu bertambah dengan amalan dengan ketaatan. Nah, amalan soleh itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya iman kita akan bertambah, yang dengannya begitu pula futur kita pun akan mengikis. Kita akan termotivasi, kita akan terbawa untuk melakukan kebaikan ataupun menghilangkan futur tersebut. Di antaranya faedah yang harus kita berikan yaitu yang berikutnya, poin yang kelima, yaitu kita memilih teman yang soleh, memilih teman yang baik. Dan inilah indahnya Islam, dan inilah kesempurnaan Islam. Bahwasanya Islam agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala pilih, dan alangkah indahnya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, dan begitu pula muridnya yaitu Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kedua kitab. Adapun muridnya yaitu pembahasan usul fikih dan kaidahnya dengan ibarah ataupun makna yang sama, yaitu ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar. Kebahagiaan manusia, untuk kebahagiaan manusia. Jadi setiap kali yang manusia lakukan bisa Afwan Ustaz, suaranya berikutnya. Perhatikan dulu yang baru masuk mungkin suaranya. Baik. Poin yang berikutnya yaitu memilih teman yang baik. Kenapa Anda sedikit melebar? Karena agar terhibur dengan syariat Islam yang ada pada diri kita. Kita terlena dengan hal-hal yang tidak menjadikan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengannya kita tidak bisa memilih teman yang baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur dengan siapa dia berteman. Dan begitu banyak hal yang kita dapati bahwasanya seorang itu menjadi buruk dikarenakan temannya, karena ikut-ikutan ataupun karena apapun seperti itu. Wasallam yang begitu pentingnya perkara teman, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan almaru ma'aman ahab, bahwasanya seseorang ia cintai. Jadi perkara memberikan cinta kepada teman ataupun kepada sesuatu itu perkara yang kita memberikan loyalitas kita kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang berkaitan dengan memilih penting yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian di antara poin yang berikutnya yaitu berkenaan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di awal kita dalam mencari keistiqomahan ataupun menghilangkan rasa futur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merupakan poin paling penting? Karena dengan ataupun bisa, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bahwasannya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya ulama, orang yang berilmu. Ketahuilah bagaimana seorang bisa istiqomah, seorang bisa menghilangkan rasa futurnya kecuali dia mentauhidkan Allah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia sisipkan dalam hatinya, apa yang dia lakukan dari berkaitan dengan kebaikan ataupun keburukan. Dan mentauhidkan Allah bagian dari ibadah yang agung yang hendaknya harus kita perhatikan. Yang tadi disebutkan al-imanu yazidu bita'ah. Karena bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari rukun iman. Yang pertama itu al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa menghilangkan rasa futurnya? Bagaimana dia bisa memberikan kebaikan kepada hatinya? Bagaimana dia bisa bermuamalah kepada saudaranya dengan al-wafa, dengan kejujuran, dengan kebaikan, kecuali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik mempelajari tauhid rububiyahnya ataupun uluhiyahnya ataupun yang semisalnya. Di antara hal yang harus kita perhatikan dalam menghilangkan rasa futur yang ada pada diri kita setelah tadi apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Yang bisa menyebutkan siapa yang pertama tadi apa? Kemudian yang kedua apa tadi? Di sini saya tulis niat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Afwan Ustaz, suaranya putus-putus. Jangan meninggalkan amalan Ustaz.
Nah, bersoleh Yang ilmu Ustaz. ketiga yaitu bisa menyebutkan yang ketiga Afwan, yang siapa yang menyebutkan yang ketiga dari namanya usaha yang dalam apa yang ketiga siapa yang menyebutkan dari antum. Nah, masih ada kurang jelas Ustaz. siapa yang bisa menyebutkan ketiga? Nah, malun soleh. Yang ketiga apa? Ada yang bisa menyebutkan? Oh, iya. Mungkin para peserta Buat lain. para dari anak ketiga. Nah, tadi poin ketiga apa? Kalau tidak, nah tunggu hadiah dari anda Pada para peserta kajian ada yang lain dari jawaban yang tadi. Barakallahu fiik. Firda insyaallah yang mendapatkan hadiahnya insyaallah taala. Jawabannya betul yaitu kaitannya perkara yang tidak baik, meninggalkan perkara yang tidak baik. Nah, barakallahu fiik. Baik. Mungkin itu materi yang bisa kita bahas di kesempatan sesi yang pertama ini agar lebih memberikan faedah. Mungkin di sana ada yang ditanyakan dari materi kita ataupun dari penjelasan yang lain. Tafadhol. Ana buka sesi yang kedua. Tafadhol barakallahu. Nah, baik. Silakan kepada para peserta kajian yang mempunyai pertanyaan seputar tentang nanti futur ataupun yang lainnya, silakan untuk langsung raise hand aja atau langsung bisa langsung di chat room. Mungkin ada ini teman yang soleh. Nah, udah punya nih Ustadz, punya teman yang nah terus misalnya kita soleh gitu, teman yang lebih baik yang paham agama. Nah, kadang kita suka nggak enak Ustadz untuk menjauhi teman-teman yang kiat-kiatnya Ustadz agar nggak sakit hati. Emang tiba-tiba langsung menjauhi gitu. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair atas penjelasan. Baik. Bentuknya itu Afwan Ustadz, suara tidak terdengar. Begitu kita tekan yang terbawa ataupun hanya dari Rasulullah SAW ketika dikit menjadi ini butuh teman kemudian kita yang harus hadir untuk memperkenalkan keuntungan yang sama pun pada mereka hakikatnya mengikuti penjelasan jadi yaitu kita tetap dari hal yang harus kita tunaikan dengan tidak memberikan muka masam ataupun misalnya karena itu diantara hak mereka bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bisa mukaliwat dari akhika sedekah yaitu tersenyumnya kita kepada saudara kita itu bagian dari sedekah ataupun kebaikan kepada diri kita sendiri pada hakikatnya dan itu pun akan memberikan kepada dia yang melihat itu kebaikan jadi agar tidak tersakiti hati mereka pada hakikatnya kita bermuka dengan muka yang baik tetap menyapa mereka dan berakhlak yang baik mengajak mereka dalam kebaikan dan kebenaran walaupun tentunya yang sebagaimana kita ketahui orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan mungkin itu yang menjadikan kita sabar dalam berarti itu sedikit yang lebih anak tekankan poinnya untuk antum pertanyaan antum dan ini yang lain. Nah, mungkin baik, ada lagi. Ada satu lagi Ustadz yang ada yang DM ke Ana, isinya Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana agar kita dapat mempertahankan daun karena lingkungan yang berbeda dengan sebelumnya? Itu Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Jadi sebenarnya sudah Ana jawab yaitu ketika kita sendiri kita butuh teman, kita butuh teman. Ketika kita paham dan kita di atas kebenaran karena dengan dalil yang benar dari Al-Quran dan Sunnah tentunya. Nah, kita tadi sebutkan apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yaitu kita berbaur memberikan akhlak yang baik agar di antara mereka yang Allah rajulan wahidah yang engkau berikan hidayah lebih mahal daripada jadi diri hendak kita membaur walaupun itu berat mungkin di statement soal hakikat bagian dari kesabaran yang butuh perjuangan para nabi dan yang lebih berat daripada mungkin di dunia semisalnya itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu kita sendiri kita bermuamalah dengan baik dengan ihsan kepada siapa kita mengajak kebaikan hal yang sederhana ataupun bantuan yang kebaikan sebutkan misalnya senyuman saudara kita jangan menyendiri dengan merasa karena memang itu ujian dengan mengajak kebaikan baik ya ataupun mungkin kita tidaknya pun memang kita dalam melaksanakan syariat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita harus mungkin itu sedikit yang bisa Anda tambahkan berkaitan dengan lingkungan yang kita itu sendiri.
Nah, Untuk mungkin masih ada bertanya di chat box di sini. Atau mungkin kita cukupkan saja ya Ustaz ya. Baik. Mungkin Anda bertanya satu lagi. Menulis chatnya. Baik. Soalnya yaitu sebutkan dalil yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan Imam Ahmad. Tafadhal. Bagi yang bisa, insya Allah ada hadiah juga dari Ana, insya Allah. Dan untuk Firda tadi dan mungkin nanti yang kedua bisa kirim alamat lengkapnya kepada moderator. Nah, misalnya dari Uniska, adapun mungkin dari luar dan mungkin dari grup Ana bisa langsung ke Ana. Baik, barakallahu fiikum. Dipersilahkan. Tafadhal. Pak Ustaz tadi Anang belum sempat catat nih Ustaz. Tafadhal. Pertanyaannya. Dari Al-Quran ya. Dari Al-Quran dan hadis. Dan dari Imam Ahmad. Oke, bahasa Indonesia. Tapi yang lebih baik pakai bahasa Arab. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaannya dari para peserta kajian. Satu aja, masing-masing satu. Masing-masing satu. Oh, masing-masing. Ya, masing-masing satu. Iya, anak kira Al-Quran hadisnya juga gitu. Satu-satu. Al-Quran satu, hadis satu, perkataan Imam Ahmad, kalau bisa, tafadhal. Baik lisan ataupun tulisan boleh dikirim, tafadhal. Ini ada dari tiga orang, tiga jawaban di situ lengkapi, bukan satu aja, bukan dari Al-Quran aja. Dari hadis juga Kang Rizal, mungkin bisa dicantumkan lagi hadisnya. Tanya, tafadhal. Mungkin jika bisa langsung on mic aja, Kang Rizal. Nah, satu lagi. Rizal. Yang lain juga masih, tafadhal. Silakan. Akan ada hadiah dari Ustaz. Kirim insyaallah. Ayo, bagi para peserta kajian, semangat mencari jawaban. Nah, Taib, kalau tidak ada yang menjawab kembali, mungkin Ana berikan hadiahnya kepada Rizal, insyaallah ta'ala. Masya Allah. Oke, baik. Nah, ada yang resen, Ustaz. Kenapa? Ada yang resen di sini. Kenapa? Ada yang angkat tangan, Ustaz. Tafadhal, siapa yang mau jawab? Di sini ada Teh Anissa Nuraini. Mungkin bisa. Silakan. Bisa dijawab. Baik, izin Ustadz untuk membacakan hadis tentang menuntut ilmu. Ya, Teh, langsung aja. Silakan, tafadhal. Bunyi hadisnya, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2699. Terima kasih, Ustadz. Satu aja dari Al-Qurannya sama ininya, perkataan Imam Ahmadnya ditulis tidak?
Al-Qur'annya surah At-Taubah ayat 122. Bunyi hadisnya apa? Perkataan dari Imam Ahmadnya teh. Satu lagi. Nah, Halo Ustaz, di Anan masih agak lag. Bagaimana Ustaz? Apa masih menunggu jawaban atau seperti apa? Gimana? Nah, baik. Kalau gitu tidak mengapa kita cukupkan mungkin pertemuan kita di kesempatan setelah memberikan tolan soalnya meminta ampun kepada Allah yang sahih dari syaitan tiba unta ini atau kan panitia unta barakallahu fiikum khair ana tawaqqafuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Memperhatikan dan semangat dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair atas ilmunya. Insyaallah luar biasa sekali. Tadi mungkin yang perkataan Imam Ahmad itu seperti ini ya Ustaz, kurang lebih. Setiap orang wajib menuntut ilmu yang menjadikan agamanya tegak dengannya. Ditanyakan kepada beliau seperti apa halnya. Beliau rahimahullah menjawab yang ia tidak boleh bodoh atau tidak berilmu tentang sholat, puasa, dan lainnya. Seperti itu Ustaz. Maksudnya tentang ilmu-ilmu fikih ya Ustaz. Yang sehari-hari ya, keseharian dari muslim ini ya Ustaz. Oke, baik. Saya mungkin akan membacakan poin-poin yang tadi disampaikan oleh Ustaz ya. Di sini yang poin-poin untuk anti-faktor di sini ada yakni perbaikilah hati atau kita harus ikhlas. Terus lalu poin yang keduanya ada berdoa kepada Allah. Lalu poin yang ketiga menjauhi diri dari hal yang tidak bermanfaat. Ya. Terus juga ada beramal soleh dan lalu memilih teman yang baik. Mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap dari yang dijelaskan oleh Ustadz. Sebelum akhiri, sebentar Ustadz ya. Sebelum akhiri kita ada penyerahan. Maaf, Afan. Ya mungkin sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada para peserta kajian. Mungkin bisa langsung out dari Zoom ya. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Untuk ini ya, tadi yang Kang Rijal sama Teh Firda bisa menghubungi moderator ya untuk mengambil hadiahnya mungkin. Oke, terima kasih.